You know, we have a lot of ships going that direction, just in case. We have a big flotilla going in that direction, and we'll see what happens. A big force. We have a big force going toward Iran. They should have made a deal before we hit them with the nuclear, because we really that was a devastating hit. That whole area is out of play. President Donald Trump said on Thursday that the United States has an armada moving toward Iran, while stressing that he hoped military force would not be necessary. Trump renewed warnings to Tehran, saying Iran must not kill protesters or attempt to restart its nuclear program. U.S. officials, speaking on condition of anonymity, said the aircraft carrier USS Abraham Lincoln and several guided missile destroyers are expected to arrive in the Middle East in the coming days. As diplomatic tensions continue, U.S. officials say the military movements are designed to signal readiness while leaving room for de-escalation. They said the expanded military presence is intended both to deter further escalation and to allow the United States to respond quickly if needed. Amerika Serikat semakin getol menyerang Iran setelah mengirim armada tambahan ke Timur Tengah. Donald Trump dikabarkan bakal segera meresmikan operasi serangan tersebut dalam 1 atau 2 hari ke depan. Sayangnya, rencana ini justru berubah menjadi senjata makan tuan setelah para sekutu AS berkhianat dan membela Iran. Negara-negara dari benua Amerika seperti Brazil dan Kanada telah mengumandangkan trompet peperangan. Kanada selaku tetangga AS bahkan telah mengerahkan pasukan dan pesawat tempur di area perbatasan. Donald Trump semakin ketar-ketir karena Iran, China, dan Rusia turut kong-kali-kong dengan negara-negara tersebut. Bagaimanakah kehancuran AS yang terhimpit perang benua Amerika? Ambisi gila Trump yang tertolak negara sekutu sendiri. Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump layak menyandang julukan sebagai penjajah era modern. Setelah Venezuela dan Greenland menjadi korban, kini gantian Iran yang menjadi target selanjutnya. Tak ayal, negeri Paramullah memang menjadi negara yang paling vokal menentang hegemoni AS di wilayah Timur Tengah. Jika melihat dari kacamata Donald Trump, Iran memang layak ditundukkan demi memperkuat pengaruh dan kekuasaannya di panggung global. Semua itu hanya bisa dilakukan menggunakan 2 cara saja. Pertama, penurunan paksa rezim Ayatollah Ali Khamenei yang mempertahankan ideologi anti-Amerika. Rencana tersebut pernah dieksekusi oleh Trump dengan mengirim provokator ke tengah demonstrasi Iran. Sayangnya, seperti yang kita tahu, gejolak tersebut mampu diatasi rezim Teheran yang menyetop kerusuhan. Setelah menyadari Iran tidak bisa ditaklukkan semudah itu, AS mulai berpikir untuk menggunakan cara kedua, yakni pengerahan militer demi memberi tekanan soal bahaya konfrontasi langsung. Rencana tersebut sempat dibocorkan tipis-tipis oleh senator AS sekaligus sekutu Trump, yakni Lindsey Graham. Tujuannya adalah mengakhiri rezim di negara tersebut. Mereka mungkin berhenti menghilangkan nyawa hari ini, tapi jika dibiarkan berkuasa bulan depan, mereka akan menghabisi orang-orang saat itu juga. Terbukti Amerika dikabarkan telah mengirim sejumlah amunisi tempur ke dekat wilayah Iran. Salah satunya kapal induk USS Abraham Lincoln yang sudah berjaga dalam kurun waktu 1 minggu terakhir. Selain itu, pelacakan udara menunjukkan adanya aktivitas dari pesawat angkut negeri Paman Sam. Mereka dilaporkan merapat ke Azerbaijan sambil membawa kargo misterius. Seluruh manuver ini semakin menegaskan niatan Amerika untuk menyerang negeri Paramullah. Bahkan Donald Trump dikabarkan bakal memulai operasi serangan dalam 1 atau 2 hari ke depan. Sang presiden juga sesumbar dengan mengatakan rezim Iran sedang ketar-ketir melihat peluncuran militer AS di sekitar wilayahnya. Kita memiliki armada besar di dekat Iran, jauh lebih besar dari yang kita kerahkan di Venezuela. Dan saya tahu mereka ingin membuat kesepakatan. Mereka ingin bicara dan telah menelpon berkali-kali, ujar Trump. Namun pria berambut pirang itu tampaknya belum menyadari satu hal. Dalam cerita apapun, tokoh jahat akan selalu kalah saat konflik mencapai klimaks dan mendekati ending. Benar saja, Trump yang semula berlagak jemawa langsung dipukul alur plot twist usai para sekutunya berkhianat. Negara-negara yang sebelumnya berada di sisi Amerika, kini mulai membangkang dan memihak Teheran. Kita lihat saja apa yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab. Meskipun memfasilitasi pangkalan militer AS di wilayahnya, Uni Emirat Arab menolak terlibat jika Trump masih ngotot menyerang Iran. Negara yang beribu kota di Abu Dhabi ini bahkan berkomitmen untuk tidak memberi bantuan logistik sekecil apapun. Kementerian Luar Negeri Uni Emirat Arab juga melarang keras Amerika menggunakan wilayah udara, teritorial, hingga perairannya.
Sayangnya, pembangkangan UAE hanyalah segelintir dari pengkhianatan yang tidak pernah diprediksi oleh Trump. Selain raksasa Timur Tengah tersebut, sejumlah sekutu dari benua Amerika juga menusuk AS dari belakang. Salah satunya Kanada yang terang-terangan menunjukkan dukungan kepada Iran. Padahal Kanada merupakan tetangga yang selama ini selalu bergantung kepada Amerika Serikat. Namun mereka beralih karena negeri Paman Sam semakin semena-mena di bawah kendali Donald Trump. Manuver serupa juga ditunjukkan Brazil yang pernah bersekutu dekat dengan Amerika Serikat. Pasalnya, negeri Samba masih dendam dengan siasat AS yang menculik Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Brazil berkomitmen untuk mencegah pelanggaran serupa kembali terulang dengan melindungi Ayatollah Ali Khamenei. Hal ini dibuktikan dengan penguatan aliansi bersama Iran, China, dan Rusia yang sama-sama musuh Amerika Serikat. Buat benua sendiri jadi medan tempur baru. Melihat semua pion-pionnya berbalik arah, Amerika Serikat yang selalu berlagak seperti raja dunia tentu tidak bisa terima begitu saja. Donald Trump yang menyimpan ego besar langsung memanaskan situasi dengan mengerahkan senjata andalannya. Apalagi kalau bukan penerapan sanksi tarif kepada negara-negara benua Amerika Utara dan Selatan. Ya, pria berambut pirang itu kembali menerapkan skema yang sama persis seperti saat mengancam negara-negara Eropa yang menentang pencaplokan Greenland. Sebut saja Kanada yang dibebani ancaman tarif 100% hanya karena menaikkan kerjasama dagang bersama China. Tindakan semena-mena tersebut seketika menyulut amarah dari penghuni benua Amerika Utara hingga Selatan. Seluruh kekuatan menyatakan seruan kompak untuk melawan negeri Paman Sam. Mulai dari Kuba, Kolombia, hingga berbagai negara lain turut terlibat dalam aksi tersebut. Bahkan Presiden Brazil Inácio Lula da Silva terang-terangan mengajak AS untuk berduel. Dirinya pernah menyebut Donald Trump sebagai perusak tatanan dunia. Apa yang terjadi kepada dunia setelah terpilihnya Presiden Trump di Amerika Serikat? Kita sedang menjalani momen kritis dalam politik global. Multilateralisme digantikan unilateralisme, dan hanya kekuasaan terkuat yang berlaku. Meski begitu, pria 80 tahun tersebut sama sekali tidak menunjukkan rasa gentar terhadap kesewenangan AS. Lula bahkan berani menabuh genderang peperangan tanpa kesiapan militer. Kita mungkin tidak memiliki senjata, tapi kita memiliki karakter dan martabat. Dan kita tidak akan menundukkan kepala kepada siapapun mereka, tegas Presiden Lula. Trompet peperangan di benua Amerika semakin kencang bergemuruh usai Kanada menyiagakan militernya. Tetangga kandung AS ini menyimpan dendam kesumat kepada Donald Trump yang terus mencampuri urusan dalam negerinya. Pasalnya, negeri Paman Sam terus menekan Kanada yang ingin menarik diri dari pembelian armada F-35. Sebelumnya, negeri Daun Maple memang memesan 88 unit pesawat tempur siluman tersebut. Namun mereka mulai meninjau ulang kesepakatan karena lebih melirik armada Gripen buatan Swedia. Manuver ini seketika menyulut emosi Pete Hoekstra selaku duta besar Amerika Serikat. Politisi 72 tahun ini mengambil langkah radikal dengan ancaman penerjunan pesawat tempur F-35 di wilayah kedaulatan sang tetangga. Parahnya, kebijakan ini dilakukan secara sepihak, tanpa persetujuan pemerintahan Kanada. Jika Kanada memutuskan menggunakan produk yang lebih rendah kualitasnya dan tidak sekompatibel atau seinteroperable F-35, itu akan mengubah kemampuan pertahanan kita. Dan karena itu, kita harus mencari cara untuk menggantinya, tutur Hoekstra. Namun Amerika barangkali belum menyadari bahwa tetangganya tidak sebodoh itu. Negeri Daun Maple bahkan telah menggodok rencana militer untuk mengantisipasi invasi AS sejak jauh-jauh hari. Dalam skenarionya, Kanada bakal bersabar menunggu serangan Paman Sam. Mereka paham betul bahwa negaranya tidak punya kekuatan superior seperti AS untuk memulai serangan langsung. Itu sebabnya Kanada menyiapkan kelompok-kelompok kecil yang berisi personil militer di wilayah perbatasan. Seluruh pasukan ini bakal bertugas untuk melakukan penyergapan, menyerang pesawat drone, dan mensabotase serdadu AS yang menginvasi Kanada. Kabarnya, negara yang beribu kota di Ottawa ini terinspirasi dari perlawanan kelompok Taliban saat menghadapi Rusia maupun sekutu Amerika di Afghanistan. Persiapan Kanada juga semakin matang karena terus merekrut warga sipil. Kepala Staf Pertahanan Kanada Jenderal Jenny Carignan menyampaikan niatannya membentuk pasukan relawan cadangan dengan personil hingga 400.000 orang. Selain itu, Kanada juga dikabarkan mulai menyiagakan pesawat tempurnya di wilayah perbatasan. Pesawat Gripen racikan Swedia yang sebelumnya diremehkan AS bakal menjadi penopang pertahanan Kanada.
Seakan tidak sabar bertempur, Perdana Menteri Mark Carney sengaja menyenggol Donald Trump dalam forum WEF 2026 di Davos. Dirinya berpidato tentang Trump yang telah merusak tatanan dunia. Jika Trump cukup cerdas, ia tidak akan memulai serangan ke Kanada setelah mendengar pernyataan tersebut. Selain karena sudah menyiapkan perangkap, Kanada punya banyak backingan yang bisa meluluhlantakkan Amerika. Jika Anda menyerang Kanada, Anda akan menghadapi seluruh dunia, bahkan lebih daripada Greenland. Anda akan benar-benar melihat kapal Jerman dan pesawat Inggris di Kanada untuk memperkuat kedaulatan negara ini. Kecam perwira angkatan bersenjata Kanada, Major David Fraser. Beli celana panjang slim fit buat kerja kantoran yang lagi diskon 50%, pakai link di bawah ini. AS semakin ketakutan setelah dihantui senjata penghancur Iran Rusia. Melihat gejolak benua Amerika yang terus berkobar, pemerintah Iran mencoba peruntungannya untuk melemahkan Donald Trump. Rezim Teheran dikabarkan telah menawarkan bantuannya kepada negara-negara benua Amerika untuk melawan AS. Pihak seperti Brazil dan Kanada tidak dibekali persenjataan canggih. Diprediksi bakal senang hati menerima uluran tangan tersebut. Tanpa basa-basi, negeri para mullah segera mengeluarkan pernyataan keras di tengah pengerahan armada perang Amerika ke Timur Tengah. Donald Trump yang sebelumnya jumawa dengan menyebut Iran mengemis negosiasi, seketika terpukul usai menyadari manuver Teheran yang sudah masuk mode tempur. Hal ini disampaikan oleh seorang pejabat Iran yang tidak disebutkan namanya, sebagaimana dilaporkan media The Independent. Militer kami siap untuk skenario terburuk. Inilah sebabnya mengapa semuanya dalam keadaan siaga tinggi di Iran. Kali ini kita akan menganggap setiap serangan, terbatas, tak terbatas, terarah, kinetik, apapun sebutannya, sebagai perang habis-habisan melawan kita. Dan kita akan merespons. Benar saja, militer Teheran dikabarkan menyiapkan rudal balistik antar benua alias ICBM. Senjata mematikan ini dinilai mampu menghancurkan Amerika dalam sekejap. Tak heran rudal tersebut mempunyai jangkauan hingga 10.000 km, sekaligus menjadi rudal terjauh yang pernah diuji Iran. Hal ini jelas menjadi pukulan telak bagi Amerika yang mengira sang rival hanya memiliki rudal jarak pendek dan menengah. Siapa sangka negeri para mullah ternyata sudah menyelesaikan pengembangan senjata yang selama ini ditakutkan oleh Donald Trump. Sayangnya sudah terlambat bagi sang presiden untuk menyesali perbuatannya, sebab Iran dikabarkan sudah memulai operasinya dengan menyusup ke demonstrasi ICE di Minnesota. Langkah ini seolah menjadi pembalasan atas intervensi AS saat kerusuhan Teheran. Selain itu, Iran juga menantang Amerika dengan memasang gambar kapal induk Abraham Lincoln bersimbah darah di sebuah billboard kota Teheran. Kini Amerika Serikat terjebak di tengah jalan buntu untuk membatalkan semua operasinya di Timur Tengah. Sebab jika masih ngotot menyerang Iran, negeri Paman Sam berpotensi kehilangan pengaruhnya di benua Amerika. Terlebih negara-negara rival seperti China dan Rusia terus menancapkan pengaruhnya di area tersebut. China sudah menyegel Kanada dengan kesepakatan dagang dan masih memperluas jangkauannya ke Uruguay. Sementara itu Rusia memanfaatkan situasi dengan menarik simpati negara Latin seperti Brazil. Jangan lupakan bahwa China dan Rusia telah banyak menjual persenjataannya kepada negara-negara di benua Amerika Tengah dan Selatan. Dapatkan 3 kaos polos bahan waffle premium cuma 90 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan perlawanan serius dari negara-negara di benua Amerika, akankah Donald Trump membatalkan seluruh rencananya untuk menyerang Iran?